No one kills 3 people to sell a woman. I'm not selling her. Who are you? I'm gonna bring her home. Hai para pencinta film dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Cerita Teratas. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan film yang tayang di tahun 2025 ini dengan judul A Working Man. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Levon yang telah pensiun dari dunia militer dan hidup normal sebagai seorang mandor bangunan. Namun, pria pelontos ini dipaksa kembali menggunakan keahliannya untuk menemukan wanita cantik yang merupakan anak dari teman dekat sekaligus bosnya yang diculik oleh jaringan perdagangan manusia. Yuk, tanpa basa-basi lagi, segera PW-kan posisi badan, siapkan kopinya, dan selamat menonton. Film diawali dengan diperlihatkannya aktor utama di film ini bernama Levon, seorang mandor yang sangat disayangi oleh anggotanya. She made this just for you. Jefe, please. Diketahui Levon bekerja dengan teman dekatnya bernama Joe dan istrinya Carla, serta putri sematawayang Joe bernama Jenny, yang menjadi akuntan di perusahaan keluarga yang bergerak di bidang konstruksi itu. Hi, yeah, this is Garcia and Family Construction. Tak lama kemudian muncul sekumpulan pria yang ingin memeras salah satu anggota Levon. Excuse me. Levon yang sangat tidak suka melihat ulah para preman itu langsung menghajar mereka dan mengusir mereka semua dari tempat itu. You're bored. Don't come back. Siapa sangka aksi ini disaksikan oleh Jenny yang kebetulan ingin memberikan bekal untuk Levon. Pada saat ini, Levon berpesan untuk tetap merahasiakan apa yang dilihat oleh Jenny. Sebagai imbalannya, ia akan membantu saat Jenny butuh bantuan. Just get my back if I ever need it. Sure, Jenny. Sepulangnya dari lokasi proyek, Levon segera menuju ke rumah mertuanya untuk menjemput putri sematawayangnya bernama Mary. Karena Mary setiap hari dijemput oleh sang kakek ketika pulang sekolah. Diketahui bahwa Levon tidak disukai oleh pria tua ini lantaran ia menuduh masa lalu Levon yang penuh dengan kekerasanlah yang menjadi penyebab dari tewasnya istri Levon. Siapa sangka rasa tidak suka ini diperpanjang oleh mertua Levon dan melaporkan Levon atas tuduhan telah membunuh putrinya. Levon pun membela diri dengan menceritakan kejadian sesungguhnya di mana istrinya bunuh diri lantaran depresi selama Levon menjalankan tugas militernya di luar negeri. Namun Levon tetap dijatuhi hukuman atas kesalahannya dan singkat cerita Levon memberikan sejumlah uang kepada anggota polisi itu untuk menghentikan kasusnya. I got you guys a little something. Dude, these are insane. Di tempat lain, Jenny dan gengnya mengadakan pesta di sebuah bar. Namun tanpa mereka ketahui bahwa bar itu dikelola oleh kelompok perdagangan manusia. Di tempat ini, Jenny memesan minuman kepada Johnny yang merupakan salah satu komplotan kriminal ini. Selama di bar, Jenny diam-diam direkam oleh seorang pria bernama Viper dan mitranya Artemis dengan tujuan ingin menculik siapapun yang ditunjuk oleh pria hidung belang yang menjadi langganan mereka. Namun sialnya, pada malam itu Jenny menjadi target dan berhasil diculik oleh komplotan ini. Dengan menghilangnya Jenny, Joe dan Carla menghubungi Levon untuk membantunya mencari Jenny dan menawarkan uang $5.000 kepada Levon. Pada saat ini, Levon menolak uang itu dan meninggalkan Joe dan Carla. Sepulangnya dari tempat Joe, Levon menemui salah satu temannya yang sama-sama pensiunan pasukan khusus bernama Gani untuk memberitahu bahwa ia akan menitipkan putrinya kepada Gani dan istrinya selama ia memburu komplotan ini. Keesokan harinya, Levon kembali menemui Joe dan mengatakan bahwa ia akan membawa Jenny kembali karena ia telah menganggap Joe, Carla, dan Jenny adalah keluarganya. I'm gonna bring her home. Bring her home. Tanpa membuang waktu, Levon segera mencari petunjuk di lokasi terakhir Jenny menghilang. Di tempat itu, Levon memasang sebuah alat pelacak ke mobil Johnny yang membawa mereka ke kediaman pria Rusia itu. Yo, wrong house, kid. Get the fuck out.
Hands up. Stand up. Di tempat ini, Johnny dipaksa untuk memberikan informasi di mana Jenny berada. Akan tetapi, tiba-tiba muncul dua pria yang memanggil Johnny. Setelah membunuh ketiga pria Rusia ini, Levon tak sengaja bertemu dengan bos mereka bernama Volodymyr yang kebetulan juga tiba di sana karena mengetahui tentang kekacauan ini. Pada saat ini, Wolo tiba di kediaman Johnny dengan dikawal oleh dua keponakannya, yaitu Vanko dan Danya. Where is my fucking money? $90,000 of our fucking money! Пусть земля ему будет пухом, товарищ. Singkat cerita, Levon mengikuti mobil Wolo yang kebetulan menuju ke kediamannya. Di saat kediaman Wolo sedang sepi, Levon pun menyelinap masuk untuk menemui Wolo dan memaksanya memberikan informasi di mana lokasi Jenny. Не понимаю. I don't understand. Give me the girl, and everybody goes about their business. Wolo yang penuh emosi mengeluarkan sumpah serapahnya kepada anaknya yang bernama Dimitri. Sukин сын, Dimi. Singkat cerita, nyawa Wolo dihabisi oleh Levon lantaran ia tidak memberitahukan keberadaan Jenny dan menjadikan Dimitri sebagai target selanjutnya. Dengan kematian Wolo, ketua mafia yang sekaligus kakak dari Wolo bernama Simon datang untuk melihat semua kejadian ini. Tentu saja kematian sang adik membuat Simon sangat marah dan menyuruh semua anggotanya untuk menemukan Levon. Keesokan harinya, Levon yang masih berusaha untuk menemukan Jenny menghubungi temannya yang merupakan seorang polisi untuk mencari identitas Dimi. Pada saat ini, Levon diperingati oleh temannya supaya menghindari Dimi lantaran ia adalah petinggi mafia bernama Bratva yang terkenal sebagai bandar sabu terbesar di Amerika dan sangat berbahaya. Namun karena Dimi terlibat dalam perdagangan manusia, Levon tetap ingin memburu sindikat ini dan membawa Jenny pulang. Dari informasi yang diberikan oleh temannya, Levon pergi ke sebuah bar yang merupakan salah satu tempat perdagangan sabu di klan Bratva ini. Di tempat itu, Levon bertemu dengan Dogi dan meminta Dogi mengantarkannya ke pemimpin bar bernama Dutch dengan alasan ia ingin berbisnis dengannya. Singkat cerita, pemimpin bar itu masuk ke dalam rencana Levon, di mana Levon berpura-pura menjadi bandar sabu di daerah Chicago demi bertemu dengan Dimitri yang merupakan pemimpin gerombolan itu. Keesokan harinya, Levon menemui Dogi untuk mengambil barang yang dijanjikan dan setelah memperoleh sabu dari Dogi, Levon segera membuangnya. You are Timmy's miracle workers. Sementara itu, Jenny yang disekap dijual ke seorang pria hidung belang. Sayangnya, Jenny malah menggigit wajah pria gemuk itu dan ia pun dihajar habis-habisan oleh Dogi dan Artemis. Keesokan harinya, Dutch yang merasa aman berbisnis dengan Levon mengajaknya untuk bertemu dengan seseorang yang tanpa Levon sadari, mitra bisnis yang dikenalkan kepadanya adalah Dimitri, orang yang sangat ia cari. Sepulangnya dari pertemuan itu, Levon memeriksa HP milik Johnny yang ia bunuh tadi. Dari HP ini, ia memperoleh petunjuk tentang seorang pria bernama Viper. Levon pun kembali ke bar untuk memantau sindikat ini. Namun kali ini aksinya diketahui oleh kamera CCTV dan ia pun diburu oleh mafia itu. Kejar-kejaran ini berakhir dengan Levon menabrak sebuah mobil polisi yang sedang patroli. Tapi bukannya menolong Levon, polisi yang ditemui Levon ternyata polisi korup yang menerima bayaran dari mafia ini. Levon pun dibawa menggunakan sebuah truk oleh Levon dan Danya yang ternyata anak dari Simon. Lagi-lagi, Levon berhasil membunuh Vanko dan Danya kemudian menenggelamkan mereka ke dalam sungai. Dengan kematian keturunan terakhirnya secara bersamaan, Simon mengumpulkan para petinggi untuk membahas masalah ini. Simon pun menemui Dimitri yang sedang memarahi Viper dan Artemis atas komplain dari pria gemuk tadi. Pada saat ini, Simon menjelaskan bahwa seseorang telah membunuh Wolo dan kedua anak Simon. Kemudian Simon memperlihatkan sebuah foto yang membuat Dimi terkejut. Dimi yang panik menjelaskan identitas palsu rekan bisnisnya dan setelah mengetahui semua yang terjadi, Simon meninggalkan Dimi sambil mengatakan,
She's hunting you. Dimi yang panik segera mencari tahu semua informasi asli tentang Levon dan menemukan semua data Levon berikut dengan keluarganya. Tanpa pikir panjang, Dimi dan komplotannya memburu keluarga Levon dimulai dari mertua Levon. Karena kejadian ini, Mary tidak dijemput oleh sang kakek yang mengakibatkan Levon ditelepon oleh pihak sekolah yang meminta Levon untuk menjemput sang anak. Merasa ada yang aneh, setelah menjemput anaknya, Levon segera pergi ke rumah mertuanya itu. Setibanya di rumah mertua, mereka mendapati rumah itu terbakar. Dengan segera, Levon masuk demi menyelamatkan mertuanya itu. Setelah menyelamatkan pria tua itu, Levon segera membawa Mary ke rumah Gani untuk dititipkan di sana selama ia menghentikan kelompok mafia Rusia ini. Sebelum pulang, Gani memberikan sebuah senjata untuk membantu Levon menyelesaikan misi ini. Di tempat lain, Jenny dibawa oleh Viper dan Artemis untuk dijual ke pria hidung belang lainnya. Di tengah jalan, Jenny berusaha melawan dan mengakibatkan mobil itu kecelakaan sementara Jenny berhasil kabur. Setelah berhasil kabur, Jenny tak sengaja melihat mobil polisi yang sedang patroli dan menghentikannya. Namun sialnya, polisi yang ia temui adalah polisi yang sama yang bertemu dengan Levon tadi. Polisi ini malah menyerahkan Jenny ke Viper dan Artemis yang mengakibatkan Jenny akhirnya dijual kembali ke pria gemuk tadi. Di tempat lain, Levon yang telah mengetahui penyamarannya terbongkar berhasil menemukan Dimi dan melumpuhkan semua penjaganya. Tanpa banyak basa-basi, Levon menyodorkan foto Jenny dan menanyakan kepada Dimi di mana ia menyembunyikan gadis itu. Pada saat ini, Dimi meminta Levon untuk mengantarkannya ke suatu tempat dan berjanji akan memberikan Jenny di sana. Mereka pun tiba di sebuah bar yang merupakan lokasi yang dimaksud oleh Dimi. Di tempat ini, Levon menanyakan apa alasan mereka menculik Jenny. Dimi menjelaskan bahwa Viper lah yang bertugas untuk memfoto wanita-wanita cantik yang tiba di bar mereka. Dan jika ada yang dipilih oleh pria hidung belang, maka wanita cantik ini akan diculik untuk dijual ke pria hidung belang tersebut. Why, girls, I send them to clients, they make choice. Setelah mendengar penjelasan Dimi ini, Levon pun segera membunuhnya dengan mendaratkan 2 peluru di kepala Dimi. Tak ingin membuang waktu, Levon segera menelusuri tempat itu dan secara diam-diam berhasil membunuh para penjaga di bagian luar bar. Namun tanpa Levon sadari, Dutch dan gerombolannya mengetahui kematian mafia Rusia ini dan segera pergi membantu menjaga markas sabu milik Dimi. Mount the fuck up! Di salah satu ruangan bar itu, Jenny diborgol dan diikat di sebuah rantai untuk kembali dijual kepada pria hidung belang tadi. Tak lama kemudian terjadi ledakan di salah satu lorong bar itu yang membuat semua pengunjung menjadi panik. Aksi tembak-tembakan pun terjadi di sana yang membuat pengunjung berhamburan meninggalkan tempat itu. Keributan ini semakin menarik dengan kemunculan Dutch dan gerombolannya. What the fuck is your real name? Levon pun berhasil membunuh Dutch dan semua pasukannya, kemudian memburu Viper dengan memukulnya sampai meninggoy. Sementara Artemis yang ingin membantu Viper tewas dicekik oleh Jenny. Tak lama kemudian, Simon dan pasukannya juga tiba ke bar itu untuk menghentikan kekacauan yang terjadi. Di saat yang bersamaan, polisi korup tadi juga hadir di sana karena mendengar suara tembakan. Namun nahasnya polisi ini langsung dihabisi oleh pasukan Simon. Tak butuh waktu lama, pasukan Simon ini berhasil disingkirkan dengan mudah oleh Levon. Dengan tewasnya pasukan tadi, Levon dan Jenny meninggalkan bar itu menggunakan sebuah motor sambil disaksikan oleh Simon yang hanya bisa terdiam karena mendapati pusat bisnis mereka telah dihancurkan oleh Levon. Tak ingin pembunuh anaknya lepas begitu saja, Simon menghubungi saudaranya yang juga petinggi mafia dengan maksud menghentikan Levon. Akan tetapi, saudaranya berjanji akan membunuh Simon jika ia membalaskan dendam pribadinya.
I understand our need to move quietly in the world. Levon pun mengembalikan Jenny ke rumah orang tuanya dan ia pun pergi menemui putri tercintanya yang dititipkan di rumah temannya dan film pun tamat. Demikianlah rekap cerita film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang masih stay menonton hingga akhir video. Terima kasih juga untuk kalian yang telah memencet tombol like, comment, dan subscribe. Mimin pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.